saya Katarina Rika dari Prodi Sistem Informasi. Saya mahasiswa semester 4 dari UPBJ Bogor dengan NIM 05208989661. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 1 pemrograman analisis studi sistem informasi, analisis dan visualisasi data. Di sini sudah terdapat soal. Untuk soal yang pertama yaitu berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Di sini data-datanya. Untuk soalnya yang pertama yang A itu kita disuruh menghitung rata-rata kecepatan mobil. Dan yang B rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Sedangkan yang C standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Baik, langsung saja kita langsung mengerjakan. Di sini kita menggunakan program RStudio. Sudah saya copy dan kita pindahkan ke program RStudio. Langsung di enter aja. Setelah itu kita lakukan pemrogramannya. Yang pertama kita jawab pertanyaan yang A terlebih dahulu. Itu rata-rata kecepatan. Ini. Untuk rata-ratanya di sini ada 17,5. Habis itu kita lanjutkan dengan yang B yaitu untuk yang B rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil. Nah, untuk rata-rata jarak yaitu ada 42,28. Kita lanjut ke yang C, yaitu standar deviasi jarak. C. Standar deviasi jarak. Standar deviasi jarak. SD jarak. Oke, lanjut. Standar deviasi jarak. Nah, untuk standar deviasi jarak sudah kita dapatkan yaitu 24,7650. Nah, sekian untuk soal yang pertama sudah terjawab, dan kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Untuk soal yang kedua yaitu berdasarkan tabel pada nomor 1. Ini masih kita gunakan yaitu data-data jarak dan kecepatan. Berdasarkan tabel pada nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasi hasilnya. Untuk yang A, di sini kita disuruh membuat tabel scatter plot dari data kecepatan dan jarak
Yang B, interpretasi scatter plot yang diperoleh. C, histogram untuk data kecepatan mobil. D, interpretasi histogram yang diperoleh. Langsung saja saya akan mengerjakan untuk soal yang nomor 2. Kita masih kembali ke R. Untuk datanya masih sama. Ada scatter plot dan histogram. Histogram kecepatan dan jarak serta interpretasinya. Pertama kita mencari scatter plot kecepatan dan jarak. Jadi kita menggunakan kursi enter agar kurung yang di ujungnya mengikuti kita. Nah, sini ada sekitar kecepatan jarak. Nah, kita kasih lagi slide. Kecepatan km per h. Jarak meter. Salah. Jarak meter. Pitch. Ada 19. Ini untuk kalau ini itu untuk warnanya. Nah, ini sudah jadi scatter plotnya, kecepatan vs jarak. Di sini terdapat ini untuk jaraknya dan ini untuk kecepatannya. Sedangkan untuk interpretasi scatter plot menunjukkan hubungan antara kecepatan mobil dan jarak yang diperlukan hingga berhenti. Interpretasi secara umum terlihat tren positif, semakin tinggi kecepatan, maka semakin panjang jarak diperlukan untuk berhenti. Ada penyebab data yang cukup besar pada kecepatan tertentu, artinya pada kecepatan yang sama, jarak berhenti bisa bervariasi. Ini bisa disebabkan oleh kondisi jalan, reaksi pengemudi, atau faktor lainnya. Terdapat outlier yang mencolok pada kecepatan 114 km per h. Korelasi tidak sempurna, tetapi arah hubungan tetap terlihat positif. Yang C, histogram untuk data kecepatan mobil. Di sini kita bisa membuat histogram untuk data kecepatan mobil. Kita lanjut. Histogram. Yang C ya ini. Histogram kecepatan mobil. Kecepatan lain sebentar. Histogram kecepatan mobil. Jod Islam. Maksudnya kecepatannya untuk warnanya
Sini kita menggunakan warna light blue. Light blue. Untuk breaksnya ada 10. Kita enter. Nah, di sini sudah menghasilkan histogram kecepatan. Di sini XLab itu ya, interpretasinya histogram ini didistribusikan kecepatan sebagian besar terkonsentrasi antara 10 sampai 20 km/h. Ya, ini. Puncak frekuensi modus terjadi sekitar 14 sampai 17 km/h, menunjukkan bahwa sebagian besar mobil diuji dalam rentangan ini. Histogram akan menjadi swayed ke kanan, right swayed karena satu nilai ekstrim, karena outlet 114 di distribusi terlalu menyimpang dengan menyebarkan yang moderat. Baik, untuk soal yang kedua sudah terjawab. Kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu untuk soalnya Thomas memperoleh nilai 80 untuk uji matematika dengan rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Baik, di sini kita akan lanjutkan untuk menjawab soal yang nomor 3. Di sini kita buat datanya terlebih dahulu. Ada matematika ya, singkat MTK. Ada di sini. Matematika ada 75. 75. Kemudiannya P. SD. 10. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada 70. SD ada 8. Kita langsung ke koefisien keragamannya. Koefisien keragaman dalam persen. Langsung ke rumusnya. CV MTK. Kali 100 meter CV ING. Dapat CV-nya untuk CV yang MTK. Untuk CV MTK dengan nilai 13,3333, dan untuk CV ING nilainya 11,42857. Untuk kesimpulan, nilai ujian matematika memiliki variasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ujian bahasa Inggris. Sini ya. Baik, mungkin sekian untuk pengerjaan tugas 1, analisis dan visualisasi data yang saya kerjakan. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam pengerjaannya. Mohon dikoreksi. Terima kasih.